Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rina Manaskana. Dengan NIM 111230130 ingin mempresentasikan hasil dari referat saya, yaitu zonasi potensi likuifaksi dan mitigasi bencana akibat gempa pada Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk outline-nya, yang pertama ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Nah, untuk pendahuluan, likuifaksi merupakan salah satu fenomena geoteknik berbahaya yang kerap terjadi pada wilayah-wilayah dengan intensitas seismik tinggi. Fenomena ini disebabkan karena berkembangnya tekanan dan terjadi pada tanah yang berpasir gambur atau halus. Gempa besar yang pernah terjadi seperti gempa Yogyakarta pada tahun 2006 dengan skala 6,3 skala Richter dan juga gempa Palu pada tahun 2018 sebesar 7,5 dan memicu terjadinya likuifaksi atau pergerakan tanah yang masif. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah lokasi dan data penelitian. Untuk lokasi saya menggunakan wilayah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga untuk metode analisisnya, yaitu yang pertama ada analisis dan parameter cek tanah yang dilakukan dengan menerapkan uji penetrasi standar atau CPT. Lalu yang kedua ada analisis pergerakan yang digunakan dengan cara perekaman seismograf dalam kerjasama antara BMKG. Lalu yang ketiga ada penilaian likuifaksi, yaitu perhitungan penyederhanaan dimulai dari koreksi yang ditentukan dengan beberapa faktor. Lalu yang terakhir yaitu analisis numerik. Untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, yaitu potensi likuifaksi akibat gempa bumi di Bantul, Yogyakarta. Wilayah Yogyakarta yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi tahun 2006 termasuk ke dalam dataran Bantul Selatan yang membentang dari Sungai Opak hingga ke barat Klaten. Wilayah Yogyakarta mengalami aktivitas seismik yang cukup tinggi dan memiliki percepatan puncak tanah berkisar antara 0,038 gram hingga 0,531 gram dengan ketebalan aluvium dan juga lahar yang mengisi Bantul Klaten berkisar antara 20 hingga 200 meter dan di beberapa tempat mungkin lebih tebal dari 200 meter. Untuk permukaan air tanah freatik umumnya dangkal berkisar antara minus 0,8 hingga 5 meter di bawah permukaan tanah, dan peta kejadian likuifaksi menunjukkan bahwa sebagian besar likuifaksi terjadi di sekitar wilayah sesar opak dan juga terwujud dalam bentuk sandboil, lateral spreading, fault, topple, sliding, serta runtuhnya dan miringnya bangunan. Selanjutnya adalah analisis geologi teknik, di mana analisis ini dilakukan pada 30 uji penetrasi kerucut statis CPT dan juga CPTU serta pengukuran muka air tanah atau MAT. Berdasarkan korelasi data pengeboran geologi teknik, tanah berpasir hingga kedalaman 25 meter didominasi dengan kondisi sangat lepas atau loose dengan nilai CPT kurang dari 10% serta kondisi agak padat hingga padat, yaitu medium dense to dense dengan nilai CPT antara 10 hingga 30. Sehingga secara umum bahwa hampir seluruh titik penyelidikan mengidentifikasi adanya potensi likuifaksi beserta penurunan tanah. Berikut adalah gambar analisis potensi likuifaksi pada CPT 01 Bantul. Selanjutnya adalah zonasi likuifaksi. Hasil analisis likuifaksi menunjukkan bahwa ketebalan zona likuifaksi di wilayah studi berkisar antara 0 sampai 1 meter hingga 3 sampai lebih dari 4 meter. Zona tertebal terletak di tengah wilayah studi sepanjang CPT 4, 5, 6, 11, 27, 28 di Pundong, Bambang Lipuro, dan juga CPT 21 dan 23 di Citis. Hasil ini mengonfirmasi bahwa kejadian likuifaksi ditandai dengan munculnya gelembung pasir, penyebaran lateral, penurunan tanah, dan juga sumur gali yang tertutup pasir. Zona ini merupakan area yang mengalami kerusakan parah selama gempa bumi Yogyakarta dan ditunjukkan bahwa sedimen atas yang rentan terhadap likuifaksi adalah sedimen yang mengisi Bantul Graben yang merupakan zona patahan opak. Berikut adalah analisis potensi likuifaksi pada CPT 01 di Bantul. Selanjutnya adalah strategi mitigasi bencana likuifaksi. Berdasarkan hasil
zonasi potensi likuifaksi, beberapa strategi mitigasi direkomendasikan pada wilayah Kabupaten Bantul. Yang pertama, zona dengan potensi likuifaksi tinggi yang teridentifikasi perlu mendapatkan prioritas investigasi lapangan melalui CPT, dan juga uji laboratorium siklis. Lalu yang kedua ada perbaikan tanah, yang ketiga adalah memperbaiki regulasi bangunan dan tata ruang, dan yang terakhir adalah sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat. Selanjutnya untuk kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, Kabupaten Bantul memiliki tingkat aktivitas seismik yang tinggi, yaitu berkisar antara 0,038 gram hingga 0,531 gram, serta permukaan air tanah yang dangkal, yaitu berkisar antara 0,6 hingga 5 meter, sehingga sangat rentan terhadap likuifaksi. Yang kedua, lapisan tanah didominasi oleh kondisi sangat lepas dengan nilai acidity kurang dari 10%. Selanjutnya adalah zona rawan likuifaksi terkonsentrasi di bagian tengah wilayah studi, terutama di kawasan Patalan, Pundong, Bambang Lipuro, dan juga Jetis, yang merupakan bagian segmen sesar opak dengan orientasi barat daya timur laut. Selanjutnya, likuifaksi diperkirakan terjadi pada rentang kedalaman 0,2 hingga 12,8 meter dengan ketebalan lapisan 0,2 hingga 5,2 meter, dan juga menghasilkan penurunan tanah sekitar 0,21 cm hingga 12,98 cm. Strategi mitigasi yang direkomendasikan meliputi investigasi geoteknik lanjutan, perbaikan tanah, integrasi peta zonasi, dan juga pengembangan peringatan dini dan juga edukasi masyarakat. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.